DPR Bu Menteri, ini beda dengan birokrat teman-teman di sana. Kalau di DPR ada 10 gelas kopi, 9 komisi fraksi bilang teh jadi teh Bu. Di DPR Komisi 4 ada 2 panja kelapa sawit dan panja penggunaan kawasan tidak prosedur. Keduanya saya anggotanya, panja sawitnya Bu Anggi, panja kelapa sawit ilegal Pak Sudin. Jadi begini Bu, bahwa untuk panja kelapa sawit milik masyarakat kami ke Siak sama Pak Dedi dan ada beberapa teman. Ternyata yang dikatakan di Undang-Undang Cipta Kerja yang 5 hektar itu sangat sedikit Bu. Rata-rata itu di batas 5 hektar. Jadi itu buruh kerja yang ada yang banyak di sana. Kenapa? Setelah saya tanya wawancara sama masyarakat, yang gimana Pak, 1 hektar kan 50 juta, kalau 5 hektar 250 juta dari mana kami? Jadi rata-rata itu ada yang menunggu. Nah ini tolong, nah kita buktikan di lapangan yang katanya 5 hektar ternyata dibagi-bagi Bu. Buktinya apa? Tanamannya sudah umur, berarti punya 1 orang. Nah ini tolong nanti ke depannya jadi masalah ya. Dan masalah kebun sawit rakyat itu banyakkan di Sumatera, kalau di Kalimantan pada umumnya adalah pengusaha. Yang kedua, kami mendampingi ketua ke Riau, pertemuan pertama dengan gubernur. Ternyata gubernur ini mantan kepala dinas kehutanan, mantan bupati 2 periode dan gubernur. Jadi pada saat pertemuan di airport, saya katakan bahwa pernah ada tim yang waktu itu turun ke sana, itu kebun ilegal di sana itu di Riau itu hanya 330.000. Malah saya dibentak gubernur, salah Pak Doro, udah ketinggalan zaman data Bapak gitu. Maksudnya sekarang yang ilegal di Riau 1,5 juta, ya Pak Didi ya. Iya, 1,8, tapi yang sisanya itu mungkin yang sudah ini gitu. Jadi begini Bu, setelah itu Pak Gubernur mengundang kita, silakan datang ke Riau, kami terima, kami bupati akan ketemu dengan kehutanan, pertanian dan Komisi 4. Akhirnya kami datang lagi ke sana, bertemulah di aula auditorium di Riau gitu. Nah terus ekspos masing-masing, tetap Pak Gubernur menyatakan di Riau ada 1,5 juta hektar ilegal. Bupati juga mengatakan Bupati ini karena Bupati baru merasa pintar. Akhirnya saya agak tersinggung karena seolah-olah Kementerian KLHK tidak pernah bekerja. Selama ini apa? Saya katakan, jangan lupa dulu waktu tahun 2011 sudah turun, Pak Gubernur nyaut. Iya kan saya sering ada Pak Dorori di kehutanan. Itu. Jadi data yang dulu Bu yang pernah ada itu masih valid di sana gitu. Sampai saya akan bilang sama bupatinya, kalau perlu tempat Anda yang mau saya periksa dulu di KPK. Nah, sorenya Bupati nemui saya, mohon maaf Pak, bukan begitu. Loh, kita kan konkret. Nah, habis itu kita ekspos. Nah, ini sudah ada kesimpulan Bu, Komisi 4 kesimpulannya ya, antara lain yang pertama bahwa setelah ekspos Pak Dirjen Planologi, Dirjen Gakum, Bupati dipimpin oleh Pak Dedi, yang pertama bahwa Dirjen Planologi tidak bisa menyajikan data per perusahaan, yang bisa hanya menjadikan poligon. Kan gitu Pak Dedi ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah, Dirjen Gakum hanya melakukan denda pada pelanggaran-pelanggaran kebakaran, sedangkan yang melanggar ilegal kebun belum maksimal. Nah, ini intinya. Nah, yang kedua, Gubernur Bupati minta dana untuk inventarisasi kebun ilegal. Saya katakan dulu tanpa dana bisa. Apakah ini ke depan saya sarankan pada Bu Menteri, kalau seperti ini kehutanan tidak akan ditanggapi oleh daerah. Kenapa? Bupati mengatakan, Pak,
kebun ilegal itu bukan tanggung jawab saya. Semua kewenangan kehutanan ditarik provinsi, silakan ke dinas provinsi. Ini faktanya kan gitu Bu ya. Nah, makanya saya pernah katakan kewenangan mengenai illegal logging, illegal kebun, illegal perambahan, kebakaran itu mestinya Bu ke depan dikembalikan lagi ke kabupaten. Kalau perizinan, Bupati merekomendasi, pertimbangan teknis Bupati, rekomendasi dari Gubernur, izin di Menteri. Jadi dua-duanya nyambung itu. Nah, selanjutnya seperti itu akhirnya Pak Dedi minta untuk kehutanan karena sana minta dana. Jadi saya minta Pak Ketua bahwa ini cermin. Ternyata di Riau yang dulu tahun 2011 ada 330.000 hektar, sekarang 1,5 juta hektar ilegal. Dan pasti Bupati tahu Pak, karena ini di kampungnya. Pasti tahu. Jadi tolong Bu Menteri, kalau sistem dengan rapat seperti kemarin itu nggak akan ada rada, tolong gunakan penegak hukum dibawa. Dulu saya juga 2 kali nggak diterima Pak, Bu. Gubernur Bupati, wah nggak ada wewenang. Terpaksa saya menggunakan teman-teman di Bareskrim, Jampisus, juga KPK. Dan dalam surat saya dulu, saya agak keras kepada Gubernur, apabila Bupati tidak hadir dalam eksposnya nanti di kantor KPK. Semua Bupati datang, sampai Gubernur heran-heran itu. Ini apa seperti itu lagi? Kalau seperti itu silakan Bu. Karena denda yang Ibu santumkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata ada masalah Bu. Pengusaha tidak berani membayar denda karena tidak punya alas hak. Tidak punya alas hak. Yang kedua bahwa dendanya itu di dalam lampiran, tidak masuk batang tubuh dalam undang-undang Bu. Tolong ini Undang-Undang Cipta kan direvisi. Tolong ini dimasukkan. Kalau Undang-Undang 41 Kehutanan, Undang-Undang 18 mengenai perusahaan kawasan hutan, undang-undang konservasi, semua denda itu ada di dalam pasal-pasal itu sekaligus. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja di lampiran. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya perusahaan pada takut. Apalagi sekarang kalau dia membayar denda sekarang, tahu-tahu nanti dari barang bukti bahwa dia mengaku salah. Itu di masalah Bu. Ini tolong juga kami memberi masukan yang intinya saya kira ini enggak terlalu berpanjang, ada penugasan karena Pak Dedi minta Pak Ketua bulan Agustus paling lambat sudah ada data semuanya ilegal. Kan gitu Pak Dedi ya. Kalau salah tolong nanti saya dikoreksi gitu. Ya, itu. Selanjutnya Pak Ketua, saya juga karena ini juga kemarin ada demo di sini, jaringan aktivis Indonesia minta tambang di Kaltim itu ilegal, tolong segera diusut. Bahkan mengusulkan ke Komisi 3 dan Komisi 7 ada pansus. Nah, sebetulnya ini masuk kita Pak Ketua, tapi ya silakan aja itu. Dan nampaknya Komisi 3 dan Komisi 7 akan membentuk pansus itu. Coba diulang Pak Dorori, ya? Di jaringan dari mana? Jaringan aktivis Indonesia. Ya, laporannya? Laporannya dia pertama minta tambang ilegal di Kaltim diusut. Terus yang kedua minta Komisi 3 dan Komisi 7 membentuk pansus. Intinya itulah gitu. Nah selanjutnya saya minta kepada Bu Menteri, ini tolong inilah kita sama-sama jangan kita berpolemik. Memang ada kekurangannya. Silakan saya kira bentuk tim, ya waktunya ada dan tindakan. Kalau memang secara baik tidak ada, ya kita lakukan. Dan Ibu di lampiran undang-undang itu dendanya itu dari mana datanya? Mestinya denda itu dihitung dari mulai membawa alat ke hutan, merusak hutan, merusak mengolah hutan, menebang hutan, membakar hutan, menanam sawit itu di jumlah dendanya diambil 50%-nya. Di tengah-tengah tidak jadi pro pemerintah, tidak pro rakyat, di tengah gitu. Ini dendanya dari mana? Ada yang menanyakan ke saya, ngitungnya dari mana? Ini juga saya nggak tahu karena walaupun saya dulu ikut panja itu, tapi pada hal tertentu saya diminta untuk menyetujui gitu. Karena di DPR Bu Menteri ini beda dengan birokrat teman-teman di sana. Kalau di DPR ada 10 gelas kopi, 9 komisi fraksi bilang teh jadi teh Bu. Nah, ya, jadi contohnya buaya
Undang-undang perikanan di voting di sini, ya, saya hanya yang tidak setuju kalau buaya masuk undang-undang perikanan, tapi kan di voting kalah, itu adalah salah satu contoh. Jadi mohon maaf, jangan sampai nanti ya seolah kami tidak berbuat. Saya hanya menyampaikan secara teknis dan yang ada gitu. Saya kira itu Ketua, terima kasih.